Assalamualaikum, kenalin gue Irfan. Gue biasanya bahas di channel ini tentang finance dan juga otomotif. Oke, kalau lu suka dengan konten finance dan otomotif kayak gini, bisa support gue dengan tekan tombol like, subscribe, and kalau misalnya lu punya pengalaman yang sama dan mungkin bisa membantu, bisa komen di bawah ini biar semua orang bisa memberikan manfaatnya dan juga bisa menerima manfaatnya. Oke, gue bahas di konten kali ini yaitu tentang cara terbebas dari jeratan utang. Menurut gue ada 7 cara atau 7 tata cara untuk bebas dari utang itu sendiri. Tapi lu harus benar-benar ngikutin. Kalau enggak, jangan harap lu bisa bebas dari utang itu sendiri. Oke, yang pertama adalah komitmen. Lu di sini harus komitmen apapun yang gue ucapin. Dan ingat, ini demi kebebasan dari utang yang udah menjerat lu sampai hari ini. Yang pertama, komitmen untuk bebas dari utang, bebas dari jeratan utang itu sendiri. Yang kedua, komitmen untuk menghargai apapun uang yang lu bisa dapat dan apapun uang yang lu punya, berapapun nominalnya, lu harus menghargai itu. Jadi 2 komitmen ini harus lu bisa inget dan pertahanin itu. Jangan sampai keluar dari komitmen ini. Dari itu udah paham, lu harus komitmen ini. Yang kedua, ini mungkin paling penting tapi jarang dilakuin, yaitu hitung pendapatan lu, hitung pengeluaran lu. Kalau lu belum tahu pengeluaran lu berapa, catet. Lu harus mencatat semua pengeluaran lu. Oke bang, kenapa bang kok lu harus suruh hitung bang? Karena biar lu tahu sebenarnya lu ada pengeluaran tuh seberapa, apakah defisit ataupun berlebih. Untuk bisa mengukur sebenarnya dengan pendapatanmu yang sekarang itu bisa gak sih untuk mencukupi semua pengeluaran lo, baik dari utang ataupun dari pengeluaran tetap kayak makanan, transportasi dan lain gitu. Dan dari pengeluaran itu lu bedain jadi 2, yaitu pengeluaran yang tetap dan juga tidak tetap. Pengeluaran tetap itu apa bang? Oke, pengeluaran tetap itu pengeluaran yang lu pasti lu keluarin tiap bulannya. Contoh makanan pasti, transportasi itu pasti, internet itu pasti, sekolah anak itu pasti. Terus yang tidak tetap, contoh liburan, itu kan gak pasti lu sebulan pasti ke mana itu gak pasti kan. Terus mungkin lu keluar kota, ataupun mungkin yang lu udah mulai nyoba jajal ke makan keluar, itu juga cobaan. Catat semua pengeluaran yang tetap ataupun tidak tetap. Oke. Ataupun yang tidak tetap, sabun lah. Ada kan biasanya orang kalau misalnya sabun ini bisa pakai 2 bulan, 3 bulan, jadinya nggak tetap. Itu catat di tidak tetap. Terus yang menurut gua juga tetap dan tidak tetap itu ada yang tidak tetap. Tidak tetap itu adalah hal yang sekunder atau tersier. Itu juga lu masukin
pengeluaran yang kayak gitu udah lu catat semua, lu evaluasi sebenarnya pengeluaran lu itu boncos ataupun enggak sih, atau berlebih sih. Kalau misalnya boncos, langsung ke poin ketiga, yaitu hitung utang yang belum lu bayar. Buat 2 kolom. Ini nanti sampai total, yang ini di setiap bulannya. Jadi lu tahu setiap bulannya itu lu harus bayar berapa. Itu. Kalau bisa bunganya juga. Lu tahu bunga per bulannya itu lu yang harus lu bayar itu berapa. Itu buat 3 kolom. Nah, coba melihat pengeluaran tadi yang udah lu catat. Dari pengeluaran yang tadi, beri skala prioritas. Skala prioritas gimana, Bang? Kalau gua bakal ngasih skala prioritas itu cuma 3. Tinggi, menengah, dan juga rendah. Dilihat dari apa, Bang? Dilihat dari kebutuhannya. Kebutuhan mendesak itu taruh ke tinggi, kebutuhannya menengah itu taruh di tengah, kebutuhannya rendah taruh ke rendah. Ataupun paling perlu, kebutuhan yang paling perlu lu taruh yang tinggi, kebutuhan yang tidak terlalu perlu tapi tetap perlu itu tengah, kalau tidak perlu banget baru ke rendah gitu. Ketika lu udah tahu skala prioritas dari pengeluaran lu, terus utang-utangnya itu berapa, lu bisa mengerti sebenarnya kita bayar itu duluan mana. Contoh, kalau misalnya lu punya kartu kredit, utang kartu kredit, lu harus bayar itu dulu. Soalnya setauku kartu kredit itu biaya per bulannya tinggi untuk bunganya. Makanya kalau misalnya lu nggak bisa bayar per bulannya itu, lu bakal namanya compounding, bunga berbunga. Jadi kecil hingga bisa menjadi besar, ataupun bisa dikatakan snowball. Lu harus tahu itu. Dan biasanya jangka pendek itu bakal membuat bunga yang lebih besar. Itu udah umum lah kayak gitu. Jadi otomatis lu harus tahu mana yang gue harus bayar langsung lunas, mana yang harus gue bayar bertahap. Contoh KPR tuh bertahap karena bunganya nggak terlalu besar. Itu gue langsung poin kelima, karena ini hampir sama lah, yaitu menghilangkan yang rendah, kurangi yang menengah dan tinggi. Dan tadi pengeluaran tadi kalau bisa yang rendah-rendah ini yang tidak perlu hilangin aja. Yang menengah sampai tinggi dilihat dari kebutuhannya, lu harus mengurangi. Contoh, internet perlu kan, tapi lu bisa mengakali dengan pakai wifi kantor ataupun telepon kantor. Kalau misalnya untuk pulsa, nah itu bisa lu akalin. Memang agak cenderung pelit, tapi demi kebebasan keuangan lu. Kalau misalnya lu nggak bisa irit di hari ini, lu bakal terus terjerat utang. Terus contoh lagi di menengah, transportasi. Nah, transportasi kan ada, misalnya lu punya mobil. Nah, kalau bisa lu pakai untuk kali ini aja, untuk beberapa bulan, berapa tahun ini lu pakai transportasi umum. Sekarang banyak kok transportasi umum yang udah murah dan nyaman. Jadi menurut gua masih make sense untuk mengurangi konsumsi di kebutuhan
penting sampai menengah. Nah, terus ada beberapa hal yang harus lu hilangkan walaupun itu penting. Contoh, kalau lu punya biaya tanggungan untuk les ataupun ya les lah, ekstrakurikuler, nah itu kalau bisa lu hilangkan. Untuk anaknya misalnya lu hilangkan. Memang berat kalau misalnya memutus dari hal tersebut, tapi demi kebaikan keuangan lu harus bisa mengorbankan lah. Caranya gimana bang untuk bisa mengcover itu? Ya udah, dari anak lu itu nanti lu bisa suruh dia untuk ikut di program-program sekolahnya. Contohnya kalau setauku itu ada program OSN. Nah di situ bisa belajar apapun, apalagi kalau misalnya OSN itu kan banyak bidang. Nah kalau misalnya dia masih di SMP, SMA, SMP itu biasanya bisa kumpul semua orang, walaupun yang diajari cuma beberapa orang, tapi lu bisa tanyain orang-orang yang menggeluti OSN itu, OSN di bidang itu, kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya lu menurunkan egomu, dan ada solusi banyak kok yang bisa lu terapin. Contoh lagi, kalau misalnya lu menyekolahkan anak di sekolah swasta, kalau bisa lu bisa pindah ke negeri, karena biasanya negeri itu lebih murah karena tersubsidi. Kalau misalnya swasta itu bakal lebih mahal. Kalau misalnya emang SD negeri itu terlalu jauh, lu bisa meminta beasiswa, karena menurut gua banyak kok beasiswa dari sekolah-sekolah. Apalagi kalau misalnya lu pingin minta di misalnya gereja ataupun masjid, itu bisa kok minta keterangan tersebut. Nah setelah udah lu bisa kurangi yang menengah, pengeluaran yang menengah sampai tinggi, dan menghilangkan yang rendah, lu harus bisa yang poin ke-6, menginventariskan semua barang yang bisa dan harus dijual untuk bisa menutupi hutang itu sendiri. Contoh, kalau lu punya misalnya rumah ya, kalau misalnya rumah yang lu utang ini nih, misalnya nih utang rumah KPR, ya udah, caranya lu jual lagi, dan hasil dari penjualan itu secepatnya untuk bisa bayar utang yang kurang dari kreditur. Nah pasti kan ada sisanya kan, sisanya baru kita olah lagi, bisa jadiin pendapatan lain, ataupun bisa dibuat bayar dari utang-utang yang lain. Itu salah satu dari menginventariskan barang-barang yang bisa dijual. Contoh lagi, mobil. Dari mobil tadi lu bisa jual, memang agak rendah biasanya kalau misalnya depresiasi mobil ya, apalagi kalau mobil yang baru. Kalau misalnya mobil lama itu nggak terlalu depresiasi banyak lah, nanti bisa lu bayar utang yang mobil tadi dengan hasil jual beli mobil. Sisanya pasti ada kan, sisanya lu bisa putar lagi buat jadi tambahan baru, ataupun lu bisa membayar utang yang lain. Ada pertanyaan, bang, mending uang yang hasil beli rumah tadi itu diapain bang? Oke, hasil rumah kalau misalnya bisa bayar utang, bayarlah dulu. Terus kalau misalnya gue pengen investasi bang, kayak masalahnya kayak gini, kalau misalnya uang tadi bisa
berbunga lebih cepat dari bunga bank, oke, lu bisa. Tapi kadang-kadang dan rata-rata bunga-bunga bank itu terlalu cepat untuk berbunga. Contoh misalnya di kredit biasanya pakai 3,25% per bulan. Masalahnya per bulan. Kebanyakan kayak gitu. Kredit utang jangka pendek 6 bulan, 2 bulan itu biasanya lebih tinggi, 3,25% per bulan. Per tahunnya itu 39%, hampir 40% loh. Lu bisa bayangin kalau misalnya lu gak bisa, lu investasikan dulu baru bayar utang. Masalahnya lu bisa gak investasi 40% per tahun? Itu susah loh. Walaupun sehebat-hebatnya Warren Buffett itu cuma 20% per tahun kayak gitu. Apalagi lu kerja tuh gak bisa mantengin market setiap hari gitu, setiap waktu. Makanya menurut gua janganlah investasi dulu sebelum utang-utang lu udah bayar semua. Soalnya utang itu mencekik karena bunga-bunganya itu terlalu besar gitu. Oke. Yang ketujuh yaitu cari pendapatan tambahan. Contoh, lu punya kerjaan di bagian desain, lu bisa lo kok jualin jasamu, desain apa kayak, ataupun desain logo ataupun desain apapun, jadi freelancer dulu di setelah kerja lu bisa kok. Kalau misalnya utangnya udah habis, baru lu bisa menikmati uang lo. Ingat tadi titik awal pertama cara terbebas dari jeratan utang, yaitu komitmen. Lu harus komit dengan diri lu sendiri, bukan dengan gua. Komit dengan diri lu sendiri, gue bakal bebas dari jeratan utang, dan gue tidak akan meremehkan uang-uang kecil. Kadang-kadang kayak misalnya uang parkir, cuma 2.000, cuma segini. Jangan. Lu tahu nggak pengurangan dari pengeluaran tadi disetahunkan bisa jadi berapa? Itu harus lu hitung. Kalau misalnya lu bisa menekan hal tersebut, lu bisa enak ke depannya. Oke, jadi evaluasi semua dengan berulang kali. Apakah ada kesalahan, apakah ada boncos ataupun ada divisi. Selalu ada cara, selalu ada kesalahan yang bisa diperbaiki. Jadi untuk akhir kata ini gue mengingatkan kalau misalnya jeratan utang itu terlalu berat, dan gue harap lu bisa terbebas dari utang ini. Dan kalau lu bisa melihat semua ini dari poin 1 sampai minimal poin di 4 dan 5, 1 sampai 5, lu bisa tahu. Pertama, uang itu memang sebuah alat, tapi lu harus bisa menjaganya. Kalau bisa, lu bisa mengembangkannya. Yang kedua, lu bakal bisa menghargai uang itu apa, dan selalu mencatat pengeluaran yang lu keluarin, karena semua ini bakal ada hikmahnya gitu. Yang ketiga, lu bakal tahu
seberapa buruknya utang itu dengan pelajaran ini. Jadi tolong 3 ini catat baik-baik, dan gue ulangi sekali lagi, gue harap lu bisa terbebas dari utang dan bisa hidup lebih enak lagi ke depannya. Akhir kata, kalau lu suka dengan video-video kali ini, lu bisa support gue dengan like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya lu bisa terbantu dengan edukasi ini, lu bisa komen pengalaman lu. Dan terima kasih. Gue akhiri. Assalamualaikum. Ciao.